Di video kali ini gue bakal tunjukin ke kalian ya beberapa AI yang menurut gue itu menjadi tolak ukur atau menjadi sebuah dobrakan yang kalau kalian lihat ini tuh bisa nge-represent AI itu sudah secanggih apa sekarang untuk bisa menggantikan pekerjaan manusia cepat ataupun lambat. Dan yang akan gue share di sini tuh adalah teknologi yang beneran sudah ada ya, beneran sudah ada di tahun 2024 dan sudah dipakai. Jadi ini bukan science fiction kayak kita meramal ada mobil terbang di tahun-tahun 2100 berapa, enggak. Ini tahun 2024. Literally sekarang kalian sudah bisa pakai AI ini atau mungkin teknologinya sekarang sudah ada. Mungkin belum publish tapi sudah ada. Dan bahkan ya dari AI yang bakal gue sharing ini, kebanyakan bisa kalian pakai langsung kalau kalian ada uangnya untuk subscription. Dan menurut gue teknologi ini akan terus berkembang dan kalau kalian tertarik sama AI, silakan share video ini ke teman-teman kalian yang belum melek sama sekali dengan AI. Halo semuanya, nama gue Josh Gultom. Selamat datang lagi di channel gue pribadi. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram ataupun TikTok dengan nama akun Josh Rafge. Kalian juga bisa join channel Discord Room yang udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa akses channel-channel rahasia dengan gabung membership YouTube channel ini. Di YouTube membership kalian juga bisa lihat kelebihan lainnya seperti dapat akses ke video yang belum tayang duluan. Dan di Discord gue juga lumayan aktif ngebagiin info-info tentang dunia, financial market, investasi, dan Web3. Di sana gue juga sering live ngobrolin hal-hal yang gak akan pernah gue sharing juga di YouTube. Dan kalau kalian tertarik dengan apa yang kalian lihat di sini, ya, mikrofon, laptop, baju gue bahkan gitu, itu semuanya bisa kalian lihat atau kalian beli di deskripsi di bawah. Seperti yang gue pernah bilang sebelumnya ya di video yang ini, ya, di sini gue pernah menceritakan bahwa AI itu ada 5 tahap perkembangan dan ini tuh 5 tahapnya menurut Sam Altman alias CEO dari OpenAI atau pembuatnya Chatty lah bisa gue bilang. Dan sekarang ya dari 5 tahap itu kita sekarang sudah masuk ke tahap ketiga yaitu namanya agents. Jadi kalau kalian lupa ya, yang pertama itu ada namanya chatbot ya, AI yang bisa kita chatting seperti biasa. Lalu chatbot ini akan bertransformasi menjadi reasoner, yaitu chatbot yang bisa diajak ngobrol dan dia bisa berpikir. Lalu yang ketiga adalah agent. Agent ini adalah AI yang bentuknya mungkin chatbot juga, tapi dia itu bisa melakukan pekerjaan yang kalian butuhkan gitu tanpa disuruh-suruh untuk kalian harus ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C. Dia udah bisa tahu harus ngapain dengan salah satu prompt yang sangat simpel aja. Lalu yang keempat itu ada namanya innovator. Ini tahap selanjutnya ya. Innovator ini adalah AI yang mampu menciptakan sesuatu yang bahkan manusia sendiri tuh nggak bisa pikirin. Jadi dia itu akan menjadi inovasi-inovasi baru. Jadi yang seperti di video yang tadi gue bilang itu tuh Albert Einstein atau Nikola Tesla terbaru itu kedepannya itu bukan manusia lagi tapi AI. Lalu yang tahap kelima itu ada organizations, yaitu adalah AI yang bahkan sanggup membuat perusahaan sendiri tanpa butuh bantuan manusia sama sekali. Jadi ya kita bakal ngelihat 4 dan 5 dalam masa depan. Cuman sekarang kita sudah di tahap ketiga. Dimana kalau kita sudah sampai ke tahap ketiga, itu akan banyak sekali orang yang akan dipecat gara-gara AI sudah bisa menggantikan kalian sebagai pegawai. Dan kalian perlu tahu ya, nanti gue juga bakal kasih tunjuk juga. Kalian perlu tahu kalau AI itu wujudnya itu nggak cuman chatbot doang bentuknya. Nggak kayak cuman chat GPT doang yang kalian ketik lalu nanti keluar respons gitu. Atau seperti kayak Chatty gitu. Itu cuman satu doang dari sekian ratus AI yang ada di dunia ini. Oke, dan AI itu bentukannya nggak cuman software juga. Ada juga yang bentukannya robot. Ya nanti gue bakal juga kasih tahu di belakang-belakang video ini. Dan gue akan buka ya dengan kita nonton video dari Claude. Ini adalah sebuah AI dari yang namanya Anthropic ya. Ini perusahaan Anthropic namanya. Mereka ini bisa gue bilang sebagai pesaing langsung OpenAI atau ChatGPT. Dan ini tuh sebenarnya update dari Claude yang menurut gue ya, ini literally untuk menggantikan kalian sebagai pegawai ya. Jadi kalian-kalian yang pegawai yang nggak punya kemampuan khusus, yang cuma bisa copy paste atau kumpulin data atau pekerjaan-pekerjaan umum yang sebenarnya bisa diprogram, kalian nonton aja video ini. The Ant Equipment Company has come to us and asked us to fill out a vendor request form. The data I need to fill out this form is scattered in various places on my computer. What we're going to do is ask Claude to look at the spreadsheet, check if Ant Equipment is in there, and if not, move over to the CRM and try and find some more information there. Once it has this data, Claude's going to then fill out the form for us and hopefully transfer the information across to the vendor form.
first thing that's going to happen is Claude's going to start taking screenshots of my screen and quickly realizes that the Ant Equipment Company isn't actually in the spreadsheet. So the first thing it does is it swaps over to a CRM and searches for the company we're interested in. Ini semua otomatis ya guys ya. Jadi nggak ada yang sama sekali dikerjakan sama manusia. Manusia cuma kasih prompt di awal doang. Ini sekarang yang kalian lihat, ini semua AI yang bergerak. Luckily, we get a search match, and Claude then starts scrolling through the page, looking for all the information it needs to fill out this form. Pekerjaan membosankan yang mungkin pegawai-pegawai itu udah malas ngerjainnya. And goes through the steps and fills out all the information needed. Tuh, otomatis semuanya. And then submits the form. This example is representative of a lot of drudge work that people have to do. This is available in the API. We're excited for people to try it, and we should expect things to get a lot better over the coming months. We expect it to get a lot better in the next upcoming months. Berarti ini nggak akan selesai di sini doang ya. Ini akan jauh lebih gila lagi dalam kedepannya. Ini pekerjaan simple, pekerjaan sederhana. Cuma menurut gue ini adalah dobrakan AI yang luar biasa. Kenapa? Kalian coba bayangin, kalian adalah sebuah perusahaan, kalian pemilik perusahaan, dan kalian itu butuh ngelakuin hal yang seperti ini tapi ada ratusan data. Kalian mungkin butuh hire 2-3 orang atau bahkan nggak tahu berapa belas orang atau bahkan berapa puluh orang gitu. Kalian cukup bayar cloud aja, dan cloud ini akan ngejalanin semua pekerjaan kalian tanpa butuh mendengar omelan, tanpa butuh naik gaji, tanpa butuh ocehan-ocehan bilangnya bosnya galak apa segala macam. Enggak. Ini AI-nya akan ngejalanin semua perintah kalian dalam waktu secepat yang bisa dikerjakan ya. Dia ngetiknya juga jauh lebih cepat. Dan dia nggak akan protes-protes kalau kalian nyuruh kerja 24 jam sehari gitu. Yang penting kalian nyalain aja komputernya dan dia akan bekerja terus buat kalian. Jadi kebayang ya, masa depan itu bakal sebanyak apa pengangguran di luar sana. Dan tiap kali gue ngomong ini nih, itu somehow tuh komen-komennya tuh banyak banget yang gimana bang ya, gue mau bilang kalian optimis itu nggak masalah, oke gitu. Nggak mungkin lah nanti pemerintah membiarkan AI gini. Masalahnya gini, pemerintah yang kalian coblos itu tuh dapat uang dari mana untuk dana kampanyenya? Kalau bukan dari donaturnya itu orang-orang kaya juga yang punya bisnis. Mereka tuh lebih memilih pakai AI daripada pakai manusia, karena itu lebih murah pengeluarannya daripada harus mempekerjakan seorang manusia gitu loh. Jadi kalau misalnya ya pemerintah itu melarang sesuatu yang donaturnya sendiri itu pakai, itu menurut gua agak goblok pemerintahnya. Jadi kalau kalian mengharapkan kepada pemerintah bahwa AI ini 100% akan dilarang supaya pengangguran itu tidak ada gitu, kalian terlalu naif. Ya, jadi ini tuh akan terus berjalan ke depannya. Oke, kita masuk yang kedua ya. Lalu yang kedua ini adalah AI ya, yang bisa nge-generate gambar, yang mungkin ya semua orang sudah tahu lah bahwa AI itu bisa nge-generate gambar ya. Ada banyak banget AI yang bisa ngelakuin ini. Dan gua rasa sekarang ya mungkin beberapa orang masih skeptis kalau AI itu gambarnya itu masih bisa ditebak, masih bisa ini, masih bisa itu. Iya, gua tahu, memang seperti itu. Cuman kalian bisa nggak mereplikasikan gambar itu tanpa menggunakan AI gitu? Apakah kalian bisa bersaing dengan AI yang bisa menciptakan gambar secepat itu dan sebanyak itu? Dengan kalian gambar pakai tangan gitu, ilustrasi, untuk kalian foto-foto gitu. Emang bisa kalian bersaing? Kan enggak. Dan gua rasa ya di tahun 2024 ini, at least di bulan sekarang November di mana ini di syuting, gua ngerasa AI ini tuh udah di tahap di mana mereka tuh bisa bikin beberapa foto yang bahkan manusia itu udah nggak bisa bedain lagi sama sekali. Gue cukup yakin ketika kalian browsing di internet atau di Instagram atau dimanapun, ada beberapa video atau bahkan beberapa foto yang gambarnya itu bahkan kalian nggak sadar itu adalah AI dan kalian nganggap itu hal yang normal-normal aja. Kayak nothing happens. Tapi sebenarnya itu AI. Coba kalian lihat gambar dari potongan film ini ya. Ini ada beberapa gambar dari potongan film. Mana yang dari gambar-gambar ini yang bukan AI? Gue akan kasih gambarnya ya dalam waktu beberapa detik aja. Ya, 3, 2, 1 ini gambarnya. Oke, dari 4 tersebut, yang mana menurut kalian bukan AI? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah sebelum gue kasih tahu jawabannya. Ya. Kalau kalian ngejawabnya gambar yang anjing atau gambar yang presiden lagi ngomong gitu, ada politikus ngomong, ya selamat, kalian salah. Semua yang kalian lihat itu adalah AI. Semuanya, bahkan termasuk yang gambar anjing itu juga AI. Ya, udah secanggih itu sekarang AI. Kalau kalian penasaran gue pakai aplikasi apa, ya, ini gue pakai aplikasi namanya Corcel.
Kalian bisa cek sendiri websitenya Corcel.io. Ini gratis ya. Kalian silakan generate gambar terserah kalian pakai Corcel.io ini. Ini powered by Bitensor ya, salah satu project crypto juga sebenarnya. Gue juga kaget ternyata dia adalah project crypto. Foto-foto seperti ini kalian bisa produksi lagi tanpa butuh yang namanya fotografer, tanpa kalian butuh sewa tempat, tanpa butuh green screen, tanpa butuh kru, tanpa butuh kamera mahal, tanpa butuh kostum, makeup, kru dan lain-lainnya. Ya, kalian udah nggak butuh lagi tuh semua untuk bikin foto-foto sederhana kayak tadi. Bahkan gue bisa bilang itu bukan foto sederhana sebenarnya. Cukup 100% ngetik doang. Ngetik doang. Kalian bisa coba website yang tadi gue bilang. Cuma ngetik aja. Gambarnya langsung jadi. Ya mungkin kalian butuh adjusting sedikit lah pakai Photoshop gitu. Tapi Photoshopnya sendiri pun juga udah pakai AI gitu kan. Tinggal lingkarin gambar bagian mana yang mau kalian ubah. Tinggal suruh Photoshop, ubah gambarnya ya jadi gini-gini. Udah jadi. Photoshop pun sekarang udah pakai AI. Dan jujur aja sekarang kalau gue pakai Photoshop, gue udah nggak bisa lagi nggak pakai AI. Itu udah mustahil buat gue. Gue udah nggak bisa nggak pakai AI lagi seumur hidup. Setiap hari udah nggak bisa lagi. Udah tergantung. Karena kalau gue tidak menggunakan AI, gue akan kalah saing sama YouTuber lain mungkin. Dan gue juga sebenarnya punya pekerjaan stock footage and photo producer ya. Kalian tahu lah gambar-gambar orang-orang yang senyum. Nanti kalian bisa download di Shutterstock gitu-gitu. Itu gue ada dulu pekerjaannya. Dan gue masih menghasilkan uang sampai sekarang gitu. Jadi passive income. Cuman gue udah nggak pernah mau lagi produksi konten-konten yang baru di sana. Kenapa? Karena gue tahu ini bakal mati gara-gara AI semua. Gue tahu pekerjaan itu yang tadinya industrinya billions of dollar itu bakal hancur semuanya hanya gara-gara ada AI. Oke, lalu yang ketiga, ini mungkin juga salah satu yang menurut gue cukup mencengangkan ya. Gue nggak tahu kalau kita sudah sampai di tahap seperti ini. Gue nggak bisa ngebayangin bahwa tahun 2024 itu teknologinya sudah secanggih ini lebih tepatnya. Udah kayak di film-film. Ini adalah robot AI ya, like literally robot bentuknya manusia, tapi AI itu sudah ada dikembangkan dan sudah banyak perusahaan yang membuat ini. Dan sekarang emang belum dikomersialkan, tapi sooner or later ya ini sudah pasti ada. Bahkan beberapa perusahaan sudah menyebutkan tanggal keluarnya tuh kapan untuk bisa ada di setiap rumah semua orang gitu yang sanggup bayar. Ya mungkin kalian berpikir, ya robot-robot gini mah nanti paling cuma gantiin kerjaan-kerjaan pabrik doang gitu, paling cuma kayak untuk menjahit nanti pakai robot. Mungkin bentuknya nggak manusia gitu kalian pikir. Enggak. Ya robotnya itu literally akan ada di rumah kalian. Bekerja buat kalian ngelipat baju, I don't know, bikin kopi, maybe memasak, I don't know, di tahun 2050 atau 2040, 2035 bentuknya bakal kayak gimana, ya, wujudnya seperti apa, tapi bentuknya itu kemungkinan besar adalah manusia untuk di rumah. Jadi kita bisa lebih interaksi sama manusianya. Nah, kalian lihat aja videonya, ini adalah AI dari Neo. Ini adalah sebuah perusahaan dari Norwegia kalau nggak salah. Ini cuman video teasernya aja. Kalian mungkin ngeliatnya ada yang kayak cuman sekedar, wah ini kan robot biasa Jos yang cuman bergeraknya sesuai dengan kemampuan yang udah diprogram gitu. Mungkin tangannya udah diprogram supaya bisa bergerak seperti itu gitu. Enggak guys, dia itu bergerak tangannya seperti itu karena dia berpikir, untuk tangannya berpikir seperti itu. Dan kalau kalian lihat, dia bisa meluk dengan kekuatan yang sewajarnya manusia lakukan. Dia bisa melambaikan tangan dengan semaunya. Gue jujur aja speechless ngeliat video ini. Ini juga ada ya, salah satu video dari Neo juga yang mungkin bisa nge-represent bentukannya kira-kira seperti apa di masa depan. Di rumah orang-orang kaya, I guess. Tuh, dia bisa ngelakuin itu. Ini teknologi tahun 2024. Masih ada kabelnya. Baterainya mungkin belum terlalu kuat untuk bisa penggunaan sehari-hari. Cuman itu teknologi pasti akan terus berkembang. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian mau nonton video yang lainnya tentang Neo ini, ada banyak banget di luar sana. Bahkan ada yang bikin kayak semacam dokumenternya. Ya, hidup 48 jam bersama Neo di satu rumah. Gua rasa itu video yang menarik banget tuh kalian tonton. Dan Neo ini itu masih dalam tahap perkembangan pastinya. Dan sedang belajar hal-hal baru lagi tentang kehidupan manusia. Jadi kalian anggap itu kayak anak bayi yang baru lahir. Dan dia sekarang sedang belajar literally setiap hari. Oh, dunia manusia itu ada apa aja ya. Semakin lama dia berinteraksi dengan manusia di pabriknya itu, di tempat risetnya, dia akan semakin lama semakin pintar.
Robot ini tuh akan direncanakan bakal available katanya buat masyarakat. Prediksinya ya, itu sekitar tahun berapa? Kalian tebak? 2035? 2040? Enggak, 2028. Ya, literally 4 tahun lagi. Dia bilang bahwa tahun 2028 itu akan ada 1 juta robot ini diproduksi dan akan ada di rumah masyarakat. 2028. Bukan 2030-an, bukan 2040, bukan 2050, 2028. Dan ini nggak semuanya ya. Ini tuh cuman salah satu doang dari Norwegia. Dan kalau kalian tahu ada Elon Musk ya dari US itu ada membuat sebuah robot yang namanya Optimus yang nggak jauh beda sama Neo tadi, dan menurut gue ini jadi jauh lebih gila lagi. Ya kemarin si Elon Musk itu habis bikin sebuah acara namanya We Robot ya. I'm speechless man. Kalian lihat aja lah. Ini robot Optimus. Ya, ini bukan manusia beneran, ini AI dan dia bisa ngomong, bisa diajak interaksi dan dia sekarang jadi bartender. Kalian lihat aja videonya. How you doing? Good. How are you? I'm doing awesome. What's your name, sir? John. John. Pleasure to meet you, John. Pleasure to meet you as well. Hi. Would you like to cook your chocolate, sir? Yes, I would. Which one would you prefer, sir? What flavors do you have? Ooh, this is sugar. This is chocolate, vanilla, and dark chocolate. I'll do chocolate. Right on. Okay, we'll go on with chocolate. Here you go, sir. Thank you. My pleasure. Oh, appreciate it. Thank My you. pleasure. Have a good night. Have a good night. Kalian bayangin pekerjaan sederhana kayak gitu udah bisa digantiin dalam waktu beberapa tahun lagi. Ini baru permulaan sekali lagi guys. Ini tuh baru permulaan. Ini tuh belum produk yang udah end product. Enggak, ini terus diupdate. Kayak iPhone, ya ada iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 sampai iPhone sekarang entah iPhone berapa gitu. Dan mungkin kalian berpikir, cuma bisa ngasih barang doang Jos gitu. Itu kayaknya robot-robot biasa juga bisa. Iya, benar. Tapi kalian bisa nggak berpikir bahwa akan ada robot yang bisa diajak ngobrol seperti itu. Dan dia nggak cuma ngasih barang doang. Ini ada video berikutnya. Dia literally tuang minuman. Beneran jadi bartender. There you go. Ice cold beverage. Everybody, get pictures. Get my good side. Optimus number 1. Robots are the future. Hey, how's it going, sir? What can I get you? Watermelon. You want a watermelon? Yeah. I can't convince you to get the robot? Yeah. Okay, I'll get you one. Just kidding. Bisa diajak bercanda. How's your night going so far? Bisa diajak interaksi gitu. Ya mungkin sekarang masih lambat gitu. Cuman dengan dia semakin sering ngelakuin pekerjaan ini, dia itu akan semakin canggih ke depannya. Kan ini AI sekali lagi. Sama kayak manusia, semakin sering dia melakukan pekerjaan itu, dia akan semakin canggih lama-lama. Hey everybody, what's going on? We enjoyed our night? How you doing, sir? Jadi kalian bayangin deh, seoptimis apa AI dalam beberapa tahun lagi. Dan kalian perlu ingat sekali lagi, berkali-kali harus gue bilang, ini baru tahun 2024 dan sudah seperti ini. Seperti yang kalian tonton barusan. Kalian juga tahu ya, ada AI yang lain kayak ChatGPT yang selalu gue pakai gitu, Chatty yang selalu gue ajak ngobrol di depan video di kamera gitu. Dan itu AI-nya sudah secanggih itu, bisa diajak diskusi, bahkan sampai gue ajak podcast beberapa jam. Tapi masih ada aja orang Indonesia yang nggak percaya kalau itu beneran AI gitu, bukan. Mereka kira itu gimmick, enggak, itu beneran AI. Dan selain 3 AI yang barusan gue sebutin, ada banyak lagi AI yang lain yang sebenarnya masih ada. Cuman kalau gue kasih tunjuk semuanya, mungkin ya video ini bakal jadi berapa jam gitu. Cuman ya menurut gue 3 ini yang paling bisa nge-represent AI itu sudah secanggih apa kira-kira di masa depan, di sekarang gitu, apalagi di masa depan. Yang gue mau sampaikan sebenarnya di video ini adalah, dan ini sebenarnya pesan gue berkali-kali sebenarnya di video-video sebelumnya. Teknologi AI ini tuh perkembangannya luar biasa cepat dan akan terus semakin cepat. Dan terus akan ada inovasi-inovasi baru. Kalau kalian sendiri sekarang sedang bekerja, ya, yang pekerjaannya itu kalian bisa bahkan bayangin bisa digantikan oleh AI. Segera berpikir untuk mencari skill baru atau menambah skill baru. Skill yang setidaknya bakal susah digantikan oleh AI dalam waktu dekat.
Gue bukan bilang tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI, tapi susah digantikan oleh AI dalam waktu dekat. Cari uang sebanyak-banyaknya, invest semua uang kalian, dan segeralah financial freedom. Gue tadi mau bilang pensiun, cuman mungkin bahasanya terlalu gimana gitu ya. Pokoknya belajar investasi juga. Jadi kalian kerja secepat-cepatnya, cari uang sebanyak-banyaknya, cepat-cepat financial freedom secepat-cepatnya supaya kalian nggak perlu kerja lagi untuk bisa menghasilkan uang. Biarkan uang kalian sendiri yang bekerja untuk kalian. So, itu aja untuk video kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye.